Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator Spiritual Wisdom, di mana kalian bisa menemukan beragam informasi dan pengetahuan seputar spiritual dan tentang jiwa. Semoga saja spiritual wisdom kali ini bisa menambah wawasan untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam memperbaiki kualitas kehidupan kita di masa mendatang. Pada kesempatan kali ini, aku mau share tentang bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menetralisir energi negatif di tempat usaha yang kita jalani saat ini. Oke guys, mari kita cari tahu lebih detail, tapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like ya. Oke, terima kasih. Magic adalah istilah yang biasa terdengar dan digunakan oleh orang yang biasanya direpresentasikan sebagai sesuatu yang bisa menyerang secara tak kasat mata, yang mana memberikan efek atau dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Magic bisa menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Magic merupakan serangan yang tak terlihat, namun efek atau dampaknya bisa dirasakan oleh orang yang terkena magic. Magic biasanya dikirimkan dengan berbagai alasan klasik, yang mana orang yang mengirimkan magic itu biasanya kalau tidak menyimpan rasa dendam kepada seseorang atau menyimpan rasa sakit hati kemudian ingin membalasnya secara jalan halus, atau bisa juga karena adanya rasa kekecewaan, iri, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Magic sendiri merupakan perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan menyalahi aturan dalam bermasyarakat, karena magic memberikan efek atau dampak yang tidak baik bagi orang yang terkena magic tersebut. Magic bisa memberikan rasa sakit atau menyakiti orang lain, bahkan merugikan orang lain, baik secara material maupun non-material. Oleh karena itu, magic tak seharusnya digunakan oleh orang lain ketika orang atau beberapa orang sedang berkonflik. Namun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan tentunya memiliki maksud, niat, atau tujuan yang tidak sama, sehingga tidak bisa terkendali. Apalagi jika ada seseorang yang merasa tersakiti atau merasa sakit hati dengan seseorang, maka biasanya akan mengambil tindakan yang bisa merugikan atau mencelakakan orang lain, seperti mengirimkan magic yang berupa energi negatif. Apapun alasannya, magic tetap saja bukanlah sesuatu yang dibenarkan, apalagi dengan tujuan dan niat yang tidak baik untuk mencelakai orang lain. Namun pada kenyataannya ada saja orang yang iseng atau usil menggunakan jalan halus yang berupa magic ini untuk mengusili kehidupan orang lain. Dan magic ini bervariasi, ada yang bisa menyerang seseorang, ada juga yang menyerang tempat usahanya dengan bermaksud untuk menghancurkan kehidupan orang lain atau menghancurkan salah satu fondasi kehidupan orang tersebut. Biasanya energi negatif yang dikirimkan melalui magic ini selalu melewati perantara, yaitu melalui makhluk halus, dedemit, atau makhluk-makhluk tak kasat mata, yang mana mereka membawa energi negatif ini berupa sesuatu yang bisa membuat orang menjadi sakit atau mengalami gangguan-gangguan yang tak bisa terdeteksi secara gamblang atau konkret, kemudian juga mengalami penurunan dalam bidang usaha atau pekerjaan.
Magic dalam bidang usaha biasanya digunakan oleh seseorang yang ingin menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari usaha orang lain, yang mana orang ini biasanya melemparkan sesuatu yang berupa bukul atau perantara yang akan membuat usaha seseorang mengalami kemunduran atau kemerosotan, yang tadinya usaha seseorang ramai pengunjung, ramai pembeli, dagangan laris manis, selalu ada yang beli, selalu habis setiap hari dagangan atau produk yang dijualnya, kemudian selalu mendapatkan income setiap harinya. Lalu perlahan setelah kehadiran energi negatif dari Magic ini, usahanya jadi sepi pembeli, sepi customer atau pelanggan, tidak ada lagi peminat, tidak ada lagi yang mau beli, dagangan jadi kurang laris, bahkan setiap hari yang biasanya didatangin oleh banyak orang untuk membeli produk yang dijual, tiba-tiba hari demi hari kian mengalami penurunan, sehingga usahanya tidak menjadi lancar dan tersendat-sendat atau bisa dibilang menjadi macet gitu ya guys ya. Ini karena disebabkan oleh ada sesuatu yang mengganggu, yang mana sesuatu itu tidak terlihat namun efek atau dampaknya kita rasakan, yang mana secara drastis menurun ya, yang tadinya rame jadi sepi, yang tadinya banyak pembeli jadi hilang peminat atau tidak ada pembeli. Biasanya orang yang mengirimkan energi negatif melalui Magic untuk usaha orang lain ini bertujuan untuk menghambat kerezekian dari orang lain ya guys ya. Dan ini biasanya rezekinya jadi tersendat-sendat atau ketutup ya guys ya. Dan biasanya yang terkenal itu adalah tanah kuburan gitu ya guys ya. Biasanya tanah kuburan menjadi media atau bukul perantara sihir yang dikirimkan oleh seseorang yang ini biasanya iri dengki terhadap keberhasilan usaha orang lain gitu ya guys ya, sehingga rezekinya jadi ketutup ya, warung atau usaha atau tokonya menjadi sepi pelanggan gitu ya guys ya, dan kerezekiannya mulai mengalami kendala ya, seperti tersendat-sendat atau tidak lancar. Mungkin kamu mengalami mimpi buruk ya, atau kamu mendapatkan atau menemukan sesuatu yang aneh atau janggal ya di sekitar tempat usahamu ya guys ya. Mungkin ada benda-benda aneh ya, atau ada belatung, atau ada cacing 1000 gitu ya guys ya, atau ada kelabang, ada hewan-hewan aneh gitu yang bertebaran mungkin ya di sekitar tempat usaha kamu ya guys ya. Mungkin juga kamu mencium bau busuk atau bau anyir di sekitar tempat usaha kamu, padahal kamu rasa tempat usaha kamu tuh sudah bersih gitu. Tiba-tiba aja kamu merasa ada bau-bauan yang tidak menyenangkan ya, bau-bauan yang menyengat. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kamu juga merasakan adanya hawa panas gitu ya guys ya. Kayaknya nggak enak, merasa gelisah, merasa nggak nyaman, pengen pulang. Terus di sini bawaannya kamu tuh males ya, males gerak, males kerja, males beraktivitas, pengennya itu mau rebahan mulu ya, atau pengennya tidur-tiduran aja gitu ya, males untuk berkegiatan atau bekerja ya. Jadi kayak ada efek negatifnya juga ya buat diri kamu ya, jadi malas gitu ya, jadi nggak pengen ngapa-ngapain. So guys, kalau misalnya ada indikasi tempat usaha kamu terserang magic atau black magic dari seseorang, maka kamu bisa menetralisir energi negatif dari magic tersebut ya, dengan menggunakan bahan-bahan alami yang akan aku sebutkan ya. Bahan-bahan ini berasal dari alam dan mudah sekali untuk ditemukan. Kamu bisa menemukannya di pasar-pasar tradisional, dan kamu juga bisa membuatnya sendiri ya guys ya, tinggal dicampurkan saja. Dan akhiri dengan doa-doa yang akan aku tuliskan ya guys ya di sini nanti selengkapnya. Oke. Well, yang pertama-tama kamu siapkan aja cucian air beras ya guys ya. Ketika kamu mau masak nasi, kan kamu bersihin berasnya dulu. Kan ada tuh air cucian berasnya, jangan dibuang ya. Nah, itu air cucian beras disebut juga dengan air tajin.
yang mana air cucian beras ini dipercaya memiliki aura yang positif ya guys ya. Jadi bisa digunakan untuk menangkal energi negatif. Siapa sih yang gak suka beras dan siapa juga sih yang gak perlu beras? Kita semua makan nasi ya guys ya, perlu beras kan ya, karena beras adalah kebutuhan sehari-hari kan. Beras merupakan salah satu bahan pokok ya guys ya, dan identik dengan simbolik dari rezeki. Jadi energi dan aura yang dipancarkan adalah sangat positif dan bagus sekali ya guys ya, untuk membersihkan aura-aura negatif yang ada di sekitar tempat usaha kita dan membuat auranya menjadi netral dan kembali positif. Kemudian bahan yang kedua, siapkan daun pandan. Kamu pasti tahu daun pandan kan? Yang biasanya itu wangi loh guys ya. Siapa sih yang tidak suka dengan wangi pandan ya guys ya? Yang mana pandan ini aromanya sangat harum ya. Biasanya dibuat orang sebagai pelengkap gitu ya. Kalau misalnya mau masak nasi atau menghidangkan kue-kue ya, sebagai bahan tambahan. Bisa juga untuk bikin nasi kuning ya, biar nasinya beraroma wangi. Nah, siapa sih yang gak suka daun pandan ya, dengan wanginya yang khas gitu ya. Maka wangi dari daun pandan ini ya bisa membuat orang menyukainya gitu kan. Orang kan suka yang wangi-wangi ya guys ya, seperti aroma bunga gitu ya. Kayak pandan ini juga beraroma wangi. Nah, nanti daun pandannya ini ya guys ya, itu diperhalus ya guys ya, atau nanti bisa dibikin kayak serbuk ya, bisa di blender atau diulek secara manual ya. Yang penting bisa mengeluarkan aroma wangi gitu loh guys ya. Bisa dipotong-potong kecil juga ya. Nanti akan dicampurkan dengan cucian air beras tadi ya guys ya. Mungkin kamu perlu ember ya guys ya, atau wadah ya. Masukkan air cucian beras, kemudian masukkan juga serbuk dari daun pandan ini. Oke? Setelah itu ya, kita juga perlu lada hitam ya guys ya. Nah, dalam dunia spiritual, lada hitam ini bisa mengembalikan kiriman orang ya. Jadi kalau orang mengirim sesuatu yang tidak baik seperti energi negatif ya pada tempat usaha kita, selain mental maka juga akan kembali kiriman itu ke pelaku atau ke orang yang mengirimkan hal yang tidak baik tadi ke tempat usaha kita itu ya. Jadi tambahkan juga black pepper atau lada hitam ini ya, secukupnya ya guys ya. Nanti dihaluskan ini lada hitamnya ya. Bisa kasih 1 sendok serbuk lada hitam ya guys ya, dalam air cucian beras yang sudah dicampurkan dengan serbuk pandan tadi ya guys ya, dalam wadah ember. Kemudian yang terakhir, tambahkan garam krosok juga ya guys ya, karena garam krosok ini terkenal sekali ya untuk mengusir makhluk halus ya, terutama makhluk halus yang biasanya menjelma menjadi binatang seperti ular, ulat, cacing, belatung gitu ya. Mereka tuh takut sama garam krosok. Garam krosok ini garam kristal yang besar-besar itu loh guys. Biasanya dijual per kilo gitu loh guys ya. Harganya murah meriah juga ya. Bukan garam dapur, bukan garam halus, bukan ya, tapi garam kasar yang biasa dikenal sebagai garam krosok gitu ya guys ya. Nah, dalam dunia spiritual, garam krosok ini ya beraura sangat positif, mengusir yang namanya makhluk halus atau energi negatif. Jadi ini juga perlu ditambahkan ya guys ya. Bisa 1-2 sendok ditambahkan ke dalam baskom atau ember yang berisi air cucian beras plus serbuk pandan plus serbuk lada hitam tadi ya. Jadi dicampurkan semuanya. Setelah itu tambahkan doa juga ya guys ya, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing ya. Jadi kalau kamu non muslim, kamu bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan kamu ya, sesuai dengan keyakinanmu. Buat kamu yang muslim, kamu bisa baca doa-doa ini ya. Nah, di sini ada sholawat 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan ayat kursi 1 kali. Baca doa, minta kepada Allah ya agar energi negatifnya bisa hilang.
dan tempat usahamu bisa kembali normal, berjalan dengan lancar dan stabil kembali ya guys ya. Nah, setelah semua bahan tadi lengkap ya guys ya, dan kamu sudah lengkapi pula dengan doa-doa yang tadi aku sebutkan ya, maka selanjutnya kamu cipratkan ya, atau kamu siramkan gitu ya guys ya, kamu tebar-tebar gitu ya air cucian beras yang sudah tercampur tadi ya. Tebarkan atau percikan air cucian beras yang sudah tercampur dengan bahan-bahannya yang lainnya tadi ya guys ya, ke area sekitaran usaha kamu ya. Jadi ke sela-sela, ke sudut-sudut ruangan ya. Bisa juga ke halaman area tempat usaha kamu ya guys ya, agar semuanya ya energi negatif itu bisa secara perlahan memudar atau sirna. Nah, seperti itu. Dan semua ini juga atas izin daripada Tuhan ya guys ya. Bahan-bahan alami yang berasal dari alam tersebut hanyalah sebagai perantara saja ya. Kita hanya bisa berusaha saja, selebihnya Tuhan yang menentukan. Atas izinnya lah ya, atas izin Tuhan, maka energi negatif tersebut ya bisa memudar dan menghilang ya guys ya. Kalian bisa melakukan pembersihan area usaha ini minimal 7 hari atau selama seminggu ya guys ya. Dan semoga saja hasilnya bisa lebih baik ya, energi negatif bisa sirna dan tergantikan dengan energi dan pancaran aura yang lebih positif. Amin. Well guys, demikian informasi spiritual wisdom kali ini. Semoga informasi ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberi manfaat ya. Sampai jumpa lagi di next spiritual wisdom lainnya. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dimanapun kita berada ya guys. Oke guys, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.